Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malhati Zarfa dari Prodi Manajemen A, dan saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah dipelajari, yaitu ada Hakikat Bahasa Indonesia. Pada sejarahnya, proses perkembangan bahasa Indonesia berjalan berabad-abad lamanya. Sejak 28 Oktober 1928 hingga sekarang dinamai Bahasa Indonesia. Sejarahnya pada abad 7-9 Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu yang ditandai oleh prasasti Kedukan Bukit. Pada abad 14-16 terdapat batu nisan yang memakai bahasa Melayu kuno yang menandai adanya kerajaan Islam. Pada abad 17-18 Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat punah. Pada abad 19 terdapat pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda yang menyebabkan terpolarisasinya perkembangan budaya Melayu. Pada abad 20 terjadi masa percepatan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu pada abad 21 terdapat peristiwa Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda yaitu dalam kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan tertinggi. Lalu dalam UUD 1945 pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan juga sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Lalu sebagai bahasa negara, memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, dan bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan iptek. Lalu ada variasi bahasa Indonesia, variasi lisan seperti mereka lihat pelakunya, dan variasi tulisan mereka melihat pelakunya. Lalu ada variasi dialektikal, perbedaan dalam penggunaan satu bahasa yang disebabkan oleh perbedaan daerah. Lalu ada variasi bahasa kaum terpelajar seperti misalnya fakir miskin, aktif dan sportif, sedangkan variasi kurang terpelajarnya menggunakan P, seperti fakir miskin, aktif, dan sportif. Variasi bahasa bidang khusus yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan bidangnya, seperti misalnya dalam bidang hukum, bidang iptek, dan sebagainya. Variasi bahasa baku dan tidak baku merujuk kembali pada variasi lisan dan tulisan yang masing-masing memiliki variasi baku dan tidak baku. Lalu ada variasi tulisan dan baku, lalu ada juga bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan KBBI. Selanjutnya pemakaian huruf. Ada berbagai macam huruf abjad yaitu A, B, C sampai X, Y, Z. Lalu ada huruf vokal yang terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Lalu ada huruf konsonan adalah huruf abjad selain A, I, U, E, O. Ada gabungan huruf konsonan yaitu K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Ada huruf diftong yang ditandai dengan AI, AU, dan OI. Lalu ada huruf kapital yaitu huruf besar. Selanjutnya dalam penulisan kata ada kata dasar yaitu kata utuh, asli, dan belum ada imbuhan. Dan kata turunan adalah pengembangan dari kata dasar yang telah diberi imbuhan. Selanjutnya gabungan kata. Gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran tanpa tanda hubung. Adanya suku kata atau silabel, unit pembentukan kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Selanjutnya partikel atau kata tugas hanya ada arti gramatikal tanpa arti leksikal. Selanjutnya ada angka yang melambangkan nilai bilangan dengan digit. Sedangkan bilangan adalah ekspresi matematika untuk perhitungan. Selanjutnya ada bentuk ulang yaitu kata dengan pengulangan. Ada kata depan di, ke, dan dari menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Lalu ada sinonim yaitu persamaan kata, antonim lawan kata, singkatan kependekan huruf, akronim kependekan huruf dari berbagai unsur.
Selanjutnya ada kata, yaitu bentuk lingual yang urutan fonemnya tetap. Lalu ada istilah, kata dengan maksud khusus yang terbatas pada ilmu tertentu. Lalu ada sumber kata, bisa dari bahasa Melayu, bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing lainnya seperti Arab dan Persia. Selanjutnya sumber istilah bisa didapat dari bahasa Indonesia dan Melayu, seperti misalnya tunanetra dan pramuniaga. Sedangkan bahasa daerah serumpun misalnya mudik, pondok, dan alangsana. Lalu ada bahasa asing misalnya presiden. Setelah itu ada diksi, kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara berbagai sinonim. Dan ada relasi makna, hubungan kemaknaan antara sebuah kata dengan kata lainnya. Lalu ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya. Contohnya mengkambing hitamkan berarti menyalahkan. Lalu ada makna denotatif, yaitu makna sebenarnya dari suatu kata. Contohnya adalah keras kepala. Dari sifat denotatifnya bermakna kepala yang keras. Sedangkan dari sifat konotatifnya bentuk tersebut menjadi sulit dinasehati artinya. Lalu ada pengertian dari kalimat, yaitu sebuah pernyataan baik lisan atau tulisan yang memiliki unsur predikat dan perubahan unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ada subjek berupa nomina, frasa nominal atau pronominal sebagai pelaku. Lalu ada predikat yang diisi oleh kategori verba atau frasa verbal. Lalu ada objek berupa nomina atau frasa nominal sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Selanjutnya keterangan berfungsi memberikan penjelasan kepada unsur subjek dan predikat. Lalu ada pelengkap, kehadiran pelengkap dituntut oleh predikat berupa unsur verba intransitif pada kalimat aktif. Lalu ada jenis kalimat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat. Kalau kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap atas unsur SPOK. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap. Lalu kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Dan syarat kalimat efektif yaitu adanya aspek penekanan, kalimat efektif harus sejajar, lugas, dan harus gramatikal.